Itu ya. Sengkono mah wis dicekel-cekeli. Masya Allah. Tetap. Maria. Seenggak entuk langsung nang Ustaz Hairul. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa ali amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini Allah Subhanahu wa taala beri kita umur panjang sehingga kita bisa kumpul sama-sama untuk memperingati hari kelahiran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi Nabi yang agung, Nabi karena diciptakannya beliau maka diciptakannya pula kita, dan kita termasuk daripada percikan nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa cahaya Nabi kita tidak bakal hadir di muka bumi. Tanpa Nabi Muhammad kita nggak bakal selamat, kita nggak bakal apa yang bisa kita jadi backup nanti di hadapan Allah nggak ada kecuali Nabi. Tanpa Nabi kita nggak bisa hidup, tanpa Nabi Muhammad kita nggak bisa hidup. Orang Barat, Jepang dengan pikiran otaknya yang pintar sampai sekarang dia bingung. Bingung apa? Mereka kehabisan manusia. Sehingga sekarang mereka mewajibkan untuk anak-anak Jepang menikah. Gini ono ustadz enggak gelem rapi. Enggak paham, enggak gelem apa? Wong Jepang kaya ide ekspor orang Jepang sekarang itu memaksakan anak-anaknya untuk menikah. Kalau Nabi kita sudah 1500 tahun yang lalu an-nikah sunnati. Kenapa mereka bingung? Karena generasi sudah nggak ada. Populasi manusianya berkurang. Jadi kon lek saiki ping dadi wong Jepang diterima kon. Diterima. Kurang mereka. Kenapa? Mereka nggak punya pegangan. Kalau kita alhamdulillah punya pegangan, kita punya Nabi. Kenapa enggak mau nikah? Karena mereka takut kalau punya anak repot. Repot. Tapi lon wong turo, anaknya 10 santai aja. Santai aja. Kenapa? Dia punya Nabi. Nabi yang mengatakan lau tawakkaltum haqqa tawakkulikum katoir. Kalau kalian tawakalnya seperti tawakalnya burung, pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Nabi wong Jepang ngeluh Pak, ngeluh. Sekarang pusing. Ada 2 negara sekarang yang pusing. Yang kedua Jerman. Akhirnya sekarang ada orang Indonesia diminta untuk belajar ke sana, belajar digaji, dikei tempat tinggal, kasih tanah. Kenapa? Populasi manusianya berkurang. Tapi lah Indonesia seaken-aken. Seaken aken. Wah akeh. Kadang anak 5, 10. Tapi karena kita punya Nabi maka kita tenang, santai. Besok ada makan, tidak ada makanan santai. Ono Covid 2 tahun ya nyantai ae wongmu. Ono Covid sik nyantai kadang gawe guyonan, guyonan. Wong Indonesia kok ono wedine. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi tenang, mereka tenang. Maka alhamdulillah kita punya busra lana ma'saral islami innalana minal inayati ruknan aramun hadimi. Kita punya pondasi yang kuat, yang kokoh. Lamada Allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Wow, udah enak kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sebelum kita melihatnya kita udah dapat manfaat yang besar. Saat turun delok wujudnya Nabi.
Kita sudah dapat manfaat yang sangat besar. Apalagi nanti ketemu, mudah-mudahan kita bisa ketemu. Muka indah tersebut yang dikatakan itu muka waktu beliau dilahirkan. Ada nama kakeknya, siapa nama kakeknya? Abdul Muttalib. Ini Abdul Muttalib bilang kalau tidak datang hujan, kemarau panjang, cukup aku keluarkan bayi cucuku yaitu Muhammad. Aku tadahkan mukanya ke langit, wa abyadha yusqal ghamamu biwajhihi, kata beliau. Wajah yang putih indah itu kalau sudah ditadahkan ke langit itu langsung turun hujan. Kini ojo wani-wani, iki kemarung ini ojo nada nang ojo, gak mudun banyu, mudun watu. Iya, jangan berani-berani ikut sholat istisqa umpama ono wong kampung, ayo sembahyang istisqa, ojo melok-melok. Apa gak melok? Malik bin Dinar nak mau ikut. Apa kata Malik bin Dinar? Kalau aku ikut takutnya nanti gara-gara saya hujannya batu karena aku banyak dosa. Mungkin kalau mau sholat istisqa, tobat dulu sama Allah baru ikut sholat istisqa. Kalau turun tobat, ojo ya Rabbana, oh cari malaikat apa ya Rabbana. Jangan berani. Kalau Nabi Muhammad itu wajahnya cukup ditadahkan ke langit, tarung yustasqal ghamam, langsung mendung, langsung hujan. Itu sebab memuka wajah yang indah tersebut. Gara-gara wajah itu Allah bisa pindahkan kiblat yang pertama di Maqdis, kemudian di Baitul Haram. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan nuwalliyannaka kiblatan tardhaha fawalli wajhaka satral. Awal kita kiblatnya di Masjidil Haram, habis itu Allah pindahkan ke Maqdis. Dalam 6 bulan 7 bulan tuh gelisah Nabi Muhammad melihat ke atas. Bulan pertama masih aman, 2 bulan masih aman, mau akhir bulan lihat ke atas, maka Allah lihat, aku lihat wajahmu sering mendongak ke langit, maka terserah engkau ya Muhammad mau pilih kiblat yang di mana. Karena Nabi itu cinta sama Mekah, cinta sama Ka'bah, maka Nabi ingin kembali ke tempat yang semula. Maka di Madinah ada namanya Masjid Kiblatain, masjid yang ada 2 arah kiblat. Iku lek Nabi seneng ambek wong Sukorejo, iso-iso kiblatin nang Sukorejo. Untung gak seneng ambek wong Sukorejo. Maksudnya apa? Ndak tahu Sukorejo. Kalau tahu tadi Sukorejo ngadapnya ke Sukorejo. Tapi Nabi cintanya sama Ka'bah, sama Mekah, maka Nabi meminta ke tempat arah tersebut. Itu dengan wajahnya saja. Maka mudah-mudahan kita bisa lihat wajah yang indah tersebut. Sampai kalau sampean baca tiba di situ ada pasal yang kelima yang yub'asud min tihama baina yadaihil qiyamah. Di situ apa? Mimiul fammi, aliful anfi, nuniul ajib. Sampai iso disifati mulutnya Nabi Muhammad itu seperti huruf mim, kata sahabat. Hidungnya itu seperti huruf alif saking mancungnya. Alisnya itu seperti huruf nun. Ayo ngoco raimu lagi. Delok irungmu iku lho kayak lama alif, bulet. Didelok kenen kegeden, delok kiri keciliken. Apa menelek ono jerawati tambah wis. Ono komedo ta iku. Saiki arek lanang-lanang kate metu wedi panas apa gawe apa sunblock apa suncreen. Saking wedine panas, tapi Nabi Muhammad kalau keluar terik panas itu di atasnya dinaungi namanya awan. Kata Maisarah waktu kita berjalan ke Sam itu aku tidak pernah kepanasan karena di sampingku ada Muhammad. Itu langit seperti mengiringi dia setiap dia berjalan. Tadi gak tahu kepanasan juga gak tahu gaya payung. Tapi Allah kasih itu keindahan. Gak butuh sunblock, suncreen, gak butuh Nabi, gak butuh. Nah, ini muka yang sangat indah, wajah perangai yang sangat indah yang harus kita cintai dan kita minta itu syafaatnya. Harus cinta kita. Mau kita melihat Nabi atau tidak melihat Nabi atau seakan-akan melihat Nabi. Pokoknya kudu cinta.
cinta. Karena nanti akan satu zaman datang akan namanya sejarah itu akan berulang-ulang. Ada beberapa orang yang membenci daripada Nabi Muhammad dan akan nanti ada setiap zamannya orang-orang pembenci Muhammad sallallahu alaihi terus kayak gitu sampai nanti hari kiamat. Kalau sampean bilang tidak ada yang benci Nabi Muhammad, siapa yang bilang? Nabi dibilang kahin, tukang tipu, tukang kadzab, sihir, dan itu setiap tahun, setiap zaman, setiap masa pasti ada orang-orangnya. Setiap zaman ada Fir'aun dan setiap zaman ada Musa. Jangan sampai engkau jadi Fir'aun, tapi jadilah Musa. Nah, ini nanti bakal datang. Makanya Nabi mengatakan, Adibu auladakum bisalas. Ajarkan kau punya anak 3 pondasi. Yang pertama, apa? Hubbu nabiyukum, cinta sama nabi-nabi kalian yaitu Muhammad. Kok Nabi ngomong kayak gitu, kayak apa namanya? Gendeng hormat. Bukan, Nabi tidak gila hormat. Nabi tidak gila cinta, enggak. Karena Nabi tahu nanti akan datang satu kaum mereka tidak cinta sama Muhammad SAW. Padahal mereka umatnya sholat 5 waktu, Al-Quran hafal, luar kepala, tapi berani bunuh Ali bin Abi Thalib. Ada lagi 4.000 orang yang bunuh Husain dengan anak-anaknya. Dia bawa anaknya kecil namanya Abdullah, baru lahir, mungkin berapa bulan. Waktu itu anaknya nangis minta susu, enggak ada susu. Minta air, enggak ada air. Dia datang ke 4.000 orang muslimin yang menyerang Husain, Imam Husain. Kemudian dia angkat anak bayi tadi. Ini aku cuma minta air untuk anakku. Dari ujung sana ada orang muslim dengan busur panah. Dia lepaskan busur panahnya, terkena anak bayinya Husain. Anaknya bayi muslimin. Dan setiap zaman pasti ada orang-orang seperti ini. Makanya di surat Al-Kautsar, inna a'toina kal. Jadi aku gak kaget ono wong benci ambek Nabi keluar gak kaget aku, Pak. Biasa. Kok Khairul mencak-mencak. Iki kudu dibeleh, waduh kato. Kudu dijawab, aduh. Dari zaman dulu, makanya Nabi waktu turun ayat inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika inna sani'aka huwal, itu yang membencimu Muhammad, yang mencacimu, musuhmu, yang bilang komandul. Nabi Muhammad biar dilok-lokno, mandul. Karena Nabi tidak punya anak laki-laki. Tiap jalan disebut mandul. Yang bilang Asbin Wa'il. Asbin Wa'il, Nabi pernah sholat lagi sujud, lehernya diinjak. Sehingga Nabi tidak bisa ngapa-ngapain. Ini setiap ketemu Nabi Muhammad, dia bilang apa? Simandul. Itu apa Allah turunkan? Allah untuk membackup Nabi, membela Nabi, turun ayat inna a'toina kal kautsar. Nanti ada haud telaga hanya untukmu dan umatmu ya Muhammad, namanya Kautsar. Banyaknya gelasnya sebanyak bintang. Dan nanti Nabi yang akan mendulang. Mudah-mudahan kita dapat dulangan Nabi. Tapi nanti ada beberapa rombongan. Ini hadis riwayat sahih. Ada beberapa rombongan sudah dekat sama ini telaga, Allah cegah. Maka Nabi Muhammad dari jauhan bilang, ya Rob, itu umatku. Apa kata Allah? Itu orang betul umatmu, tapi mereka enggak layak untuk minum telaga Kautsar. Masukkan ya Rob. Enggak bisa. Kau enggak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu ya Muhammad. Bahaya, Pak. Makanya Nabi bilang hubbu nabiyikum, hubbu nabiyikum. Yang kedua hubbu ahli baiti, cinta keluargaku. Oh, sampai kayak gitu Nabi, ngulang-ngulang saking takutnya Nabi. Sampean bisa baca di tafsir Ibnul Katsir, sampean bisa baca itu inna a'tainal kautsar di tafsir Bughawi, itu disebutkan nanti. Dalam hadis ada beberapa orang tidak bisa masuk ke telaga Kautsar, naudzubillahi min dzalik. Itu telaga, makanya Nabi mengatakan waktu itu Abdullah bin Abbas, ya Rasulullah, nanti kalau kami enggak ketemu engkau gimana nih? Bingung kita. Nanti waktu dibangkitkan podo bingung. Saiki sini sih gak bingung, paling lagi utang jatuh tempo baru bingung.
Kan gitu. Ini sahabat Ibnu Abbas mikirnya jauh dia. Nanti kita di akhirat gimana? Apa kata Nabi? Aku ada di 3 tempat. Temui aku di situ ya Abbas. Yang pertama temuin aku di Sirat. Nanti aku ada di Sirat. Kalau engkau enggak temu aku di Sirat, kau temu aku di Mizan, tempat timbangan. Nanti aku dampingi umat-umatku. Engkau lewat wong Sekorjo, wis timbangane apot tang dusoe, aku Nabi nyelametno. Oh iki hadir acara Maulid Nabi no omae Ustaz Nafi. Walaupun puraan sendal mang dimii umpama. Aku ndelok mang kopi ireng mang gak salah mang. Aku ndelok iku mang. Diselip ambek Nabi Muhammad diselip kasih langsung naik dia punya amal baik masuk surga dia. Terus kalau kau ndak temu di Mizan, temuin aku di Haud. Ini terakhir, tempat terakhir. Kalau nggak ketemu di 3 tempat ini sudah berarti inti finari jahannam. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu cintai kau punya Nabi, ajari anak-anakmu kecil tuh cinta sama Nabi, banyak qasidah tentang keluarga Nabi, harus tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa saudaranya, berapa istrinya, berapa anaknya yang laki-laki, berapa anaknya yang perempuan, minimal ngerti akidatul awam iku apalno, diapalno muter-muter. Pokoknya iso ngerti insyaallah lek seneng ambek Nabi insyaallah umurmu aman. Aman dunia, aman akhirat, aman akhirat. Sampai Allah itu saking cintanya sama Nabi Muhammad, sampai orang yang datang sama Nabi dia punya dosa pasti diampuni sama Allah. Ono wong Badui iku dosane akeh. Ziarah nang Nabi Muhammad. Dia bilang, "Ya Rasulullah, aku dengar Allah berfirman kalau aku datang kepadamu dan aku dalam keadaan dosa, engkau mengampuniku dan Allah juga meridhoiku karena engkau mengampuniku." Maka dia mengatakan apa? Ya khairaman dufinat fit turabi a'dhamahu, wahai yang dikuburkan di tanah yang paling mulia, karena tanah yang paling mulia seluruh dunia itu adalah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibihinal qa wal aqamu, gara-gara Nabi di situ Madinah jadi tempat yang paling indah, tempat yang paling indah. Duduk Bromo, duduk bro, apa meneh kobongan iki, ada gak iso biyen api kena kobongan hari. Tapi Madinah indah walaupun gersang, ada hijaunya sedikit karena di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi tibiinal qa wal aqam. Dia kasih berapa? Kasih berapa banyak bait syair ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang soleh namanya Utbah, dia tertidur, dia mimpi Nabi bilang sama si Badui bahwasanya aku ridho kepada dia dan Allah mengampuni dia. Maka kalau sampean lagi punya dosa, namanya kita manusia, ndak ono sing bersih. Siapa yang bersih? Hatta ustad-ustad kayak saya ini penipu semua. Ceramah itu boleh ngono pisan, podo ae. Podo ae. Malah kita lebih banyak menipu daripada kalian. Maka waktu Anda sumpek sudah ndak ada jalan, sudah balik sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal 1 hari kata Imam Haddad jangan kurang sholawat sama Nabi 10 kali minimal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina. Itu minimal 10 kali. Ojo sampai gak sholawat. Sholawat cuman waktu bulan lek apa jenenge? Lek undangan baru sholawat ojo. Ojo cuman orderan tok sholawat kayak orderan iku ojo rek ojo. Sholawat itu bendino nggo tasbih minimal 10. Lek isok 1000 api. Insyaallah umurmu api tenang kabeh, duitmu mulus. Akeh duit insyaallah akeh duit. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun. Ada minni wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad bil awwalin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad bil akhirin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin hin. وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ضم الفكر من دار الأوصاف
المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه توجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة والأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل إدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك أن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمال وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفر والمسيء بالإحسان والسائل بالنصر والمؤمل بما وأن تجعل من نصر هذا الحبيب وغازره وولاه وظاهره وعم بركته وشريف وجهته أولادنا وأهل قطرنا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد والإمراء الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي وأيدهم تأييدا عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفر واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وبالعرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بدعتك وصدقك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.